Pernah kuliah sejarah di mana, Mbak? Pernah ngajar sejarah? Sejarawan bukan? Oke, sekarang saya akan saya belajar sampaikan sejarah dari Alkitab saya, karena Alkitab saya akan sampaikan ini saya belajar sejarawan asli ya. Sejarawan asli, perhatikan. Bisa dicek di buku-buku ya. Bukan orang-orang yang mengaku sejarah, paham sejarah. Saya akan bahas. Ada banyak sebetulnya nama-nama sejarawan Yahudi. Saya akan sebut dua aja. Dua sejarawan Yahudi profesor. Ya. Dan apa narasi-narasinya? Pertama namanya Ilan Pape. Silahkan dicek. Profesor di Universitas Exeter. Sejarawan Yahudi profesor. Apa dia bilang? Proyek Zionisme itu tidak pernah tentang hidup berdampingan, tapi tentang menyingkirkan penduduk asli atau ethnic cleansing. Kedua, dia bilang apa? Bicara tentang perdamaian sambil menduduki tanah orang lain adalah bentuk kemunafikan tertinggi. Yang kedua, sejarawan beneran, bukan sejarawan karbitan. Perhatikan ya. Shlomo Sen, silakan kalian cari-cek juga. Shlomo Sen namanya. Dia juga sejarawan Israel, profesor di Tel Aviv University. Apa dia bilang? Secara historis tidak ada yang namanya bangsa Yahudi. Itu mitos Zionis. Bukan kata saya ya, kata siapa? Sejarawan Yahudi, profesor. Kemudian masih kata Shlomo Sen. Dia bilang apa? Zionisme modern menciptakan asal-usul mitologis untuk membenarkan perampasan tanah Palestina. Kata siapa? Sejarawan asli original. Tepuk tangan dulu buat Bang Monik. Baik. Sekarang saya mau sedikit membahas kenapa ada segelintir minoritas yang tertanam di dalamnya doktrin pro-Israel. Ini bukan hanya ada di Indonesia, tapi memang ini adalah proyek yang didesain oleh orang Israel. Tahun 1950, Perdana Menteri Israel yang pertama, David Ben Gurion, dia pernah melaunching satu operasi namanya Peripheral Alliance Strategy, strategik diplomasi pinggiran. Artinya apa? Dia menggunakan narasi-narasi minoritas untuk menarik simpati. Semua hal itu. Proyek desain Israel. Iya, jadi proyek diplomasi pinggiran, namanya Peripheral Alliance Strategy. Maksudnya apa? Karena dia tahu dia ini perlu simpati masyarakat dunia, tapi dia nggak punya narasi yang bisa dibenarkan. Karena dia pun oleh orang Yahudi yang paham pun itu disalahkan karena memang salah. Akhirnya dia mencari simpati dari kaum minoritas. Contoh misalnya di Suriah dan di Irak, dia memasukkan proyek ini ke kaum Druze dan Kurdi atas nama minoritas. Kemudian di Lebanon dia menyebut kelompoknya namanya Maronit Kristen. Nah, termasuk di Indonesia, mohon maaf ya teman-teman saya kaum Nasrani, tapi ini memang tertulis dalam buku-buku diplomasi ini. Di Indonesia juga mereka menggunakan proyek itu untuk mendoktrin teman-teman kita, saudara kita yang ada di timur. Itulah kenapa di timur tuh banyak bendera-bendera Zionis. Jadi seolah Israel ingin menunjukkan bahwa kami ini peduli minoritas loh. Kami ini memperjuangkan minoritas. Dan diantaranya ide seperti emansipasi perempuan, ide LGBTQ, itu Zionis itu yang mendukung. Mereka bermain di situ. Dan ini tersusun rapi, terdesain rapi.